Hai, selamat datang di channel YouTube Tuan Sir, channel yang membahas seputar dunia Pokemon ataupun sesuatu yang berkaitan dengan Pokemon. Dan sekarang Tuan Sir akan mereview Pawnimal buatan subscribers yang begitu random 44. Tidak ada yang harus dijelaskan, tetapi ingin memberitahukan jika Pawnimalmu juga ingin direview, silahkan kirim lewat DM Instagram Pawnimal. Link ada di description box di bawah. Yang mau nonton part sebelumnya bisa cek diri-cek lagi. Subscribe, like, komen, dan share ke seluruh media sosial Anda. Kalau sudah, kita mulai. Pawnimal pertama ditemukan oleh Ermir Hentimbay. Namanya adalah Cobstank dengan kombinasi typing api dan gas. Ular merah muda cantik jelita namun beracun ini adalah Pawnimal yang suka cari gara-gara. Hobinya ngajakin Pawnimal lain baku hantam, bahkan legendary sekalipun. Di level 17, ia akan evolve menjadi Posesenk. Masih dengan kombinasi typing api dan gas. Posesenk ini adalah Pawnimal yang temperamen, emosian bikin gregetan. Jika marah, ia akan membakar hutan dalam satu malam. Fix Pawnimal terkutuk. Dan di level 36, Posesenk akan evolve menjadi Kinposnek. Tidak ada perubahan dalam kombinasi typing, tetap api dan gas. Nah, ini adalah raja dari pra evolusinya. Semakin besar api di kepalanya, maka semakin besar juga kekuatannya. Untuk Cobstank, Posesenk, dan Kinposnek dari 1 sampai 10 aku beri rating 7,4. Lanjut, Pawnimal yang ditemukan oleh Argy Ruliansyah. Namanya adalah Hambrick dengan kombinasi typing petarung dan listrik. Pipi merona Hambrick adalah bagian penghantar listrik. Ia akan menepuk pipinya dan wata menunjukkan listrik itu ke arah lawan dengan kekuatan tangannya. Meski kecil tapi ia berat, imut mirip Luffy, tapi tidak ada kakinya. Untuk Hambrick dari 1 sampai 10, aku beri rating 7,5. Selanjutnya, Pawnimal yang ditemukan oleh E.Lam. Namanya adalah Chicksky dengan kombinasi typing angin dan normal. Chicksky adalah bayi Pawnimal. Ia dirawat dan dijaga oleh evolusinya. Biasanya memangsa Pawnimal serangga. Jika Chicksky perempuan mendapatkan persahabatan yang tinggi, maka ia akan evolve menjadi Hensky. Masih dengan kombinasi typing angin dan normal. Inilah Pawnimal yang menjaga anak-anaknya, yaitu Chicksky. Sekaligus juga akan mengerami telurnya. Dan jika Chicksky laki-laki mendapatkan persahabatan yang tinggi, maka ia akan evolve menjadi Rusky. Kombinasi typing angin dan normal. Merupakan pemimpin bagi Chicksky dan Hensky, bahkan Rusky jantan lainnya. Hanya Rusky terkuat yang layak menjadi seorang pemimpin. Dan menurutku jika dipotong jadi gulai ayam akan sangat nikmat. Untuk Chicksky, Hensky, dan Rusky dari 1 sampai 10 aku beri rating 7,8. Pawnimal ini ditemukan oleh Zimo_NS. Namanya adalah Banter dengan typing listrik. Nah, saking pengennya evolusi ke tahap selanjutnya, Banter ini akan mencari serbuk listrik kemanapun serbuk listrik itu berada. Karena hanya dengan serbuk itu ia bisa berevolusi. Dan setelah menemukan serbuk listrik dan memakannya, ia akan evolve menjadi Renter dengan kombinasi typing listrik dan petarung. Jika kamu bukan pelatihnya, maka disarankan untuk tidak mendekatinya, karena ia akan menyerang siapapun kecuali pelatihnya. Untuk Banter dan Renter dari 1 sampai 10 aku beri rating 7,2. Penemu Pawnimal selanjutnya ditemukan oleh M. Lutfi Aditya. Namanya adalah Lexidio dengan kombinasi typing baja dan listrik. Biasanya tinggal di museum-museum tua. Ia bisa mengeluarkan musik yang indah dan bikin semangat orang-orang yang sedang galau dan sedih. Di level 16, Lexidio akan evolve menjadi Legfi dengan kombinasi typing baja dan listrik. Biasanya Legfi akan berpura-pura menjadi televisi di toko-toko elektronik. Dan saat pengunjung atau pembeli datang, maka ia akan menampilkan video-video lucu yang pastinya membuat orang-orang dan Pawnimal lain tertarik menontonnya. Dan di level 32, Legfi akan evolve menjadi Legfog dengan kombinasi typing baja dan listrik. Hobinya memeluk apapun yang ada di hadapannya. Dan ngeselinnya, Legfog akan menampilkan video-video seram dan jumpscare yang bisa membuat orang-orang panik, kaget, dan jantungan. Untuk Lexidio, Legfi, dan Legfog dari 1 sampai 10 aku beri rating 7,6. Pawnimal selanjutnya ditemukan oleh Mamang_official Gabut. Namanya adalah Blues Dream dengan typing gas. Seluruh racun ada di bagian ekornya dan bisa membuat lawan keracunan. Biasanya digunakan ketika ia menangkap mangsa. Saat mencapai level 15, Blues Dream akan evolve menjadi Rodream dengan typing gas. Tidak jauh dari evolusinya, Rodream juga cukup berbahaya. Biasanya ia akan menyamar menjadi batu. Dan di level 34, Rodream, sumpah susah guys. Rodream akan evolve menjadi Aspodream. Punya kombinasi typing air dan gas. Aspodream tinggal di air. Ia suka memangsa Pawnimal yang bahkan lebih besar darinya.
Ekornya digunakan untuk menyerang. Untuk Blues Dream, Road Dream, dan Aspo Dream dari 1 sampai 10 aku beri rating 4. Next, paunimal yang ditemukan oleh Mr. Cuttlefish. Namanya adalah Kaijuron. Ukuran yang super besar membuatnya sulit ditangkap dan diteliti oleh para ilmuwan. Dan ini membuat tipenya tidak dapat dikategorikan secara khusus. Menurut masyarakat yang melihatnya, ia tercipta atas dasar kejahatan. Namun cukup disayangkan tidak ada penjelasan lebih lanjut. Untuk Kaijuron dari 1 sampai 10, aku beri rating 6,4. Mari kita lihat paunimal yang ditemukan oleh M. Iqbal Maulana. Namanya adalah Teragon, dengan kombinasi typing naga dan air. Meskipun tubuhnya terlihat berat, namun kecepatan berenangnya di dalam air jangan diragukan. Gigi-giginya yang tajam digunakan untuk memecahkan cangkang paunimal yang biasanya ia mangsa. Untuk Teragon dari 1 sampai 10, aku beri rating 6. Paunimal selanjutnya ditemukan oleh Sadri Irsadi. Namanya adalah Hotgaru, dengan kombinasi typing karet dan api. Ia terlahir dari semangat orang-orang yang ingin mencapai mimpinya. Apinya mereferensikan semangat juang orang-orang. Lompatan tinggi yang disebabkan per di bawah kakinya melambangkan keyakinan dan tekad yang tinggi. Untuk Hotgaru dari 1 sampai 10, aku beri rating 8. Dan paunimal terakhir di part ini ditemukan oleh Habibi Insan Putra. Namanya adalah Ray Christwish, dengan kombinasi typing air dan daun. Ia menyukai hari Natal, menghidupkan kebahagiaan di Natal itu. Kebahagiaan yang ia taburkan bisa sampai 200 meter jauhnya. Jika Natal berakhir, maka Ray Christwish akan menanam ekornya kembali dan menunggu Natal berikutnya. Untuk Ray Christwish dari 1 sampai 10, aku beri rating 6,8. Dan itulah paunimal di part 4. Tuan Sir urutkan untuk ratingnya. Peringkat 10 diduduki oleh Blues Dream, Road Dream, dan Aspo Dream dari Mamang_official Gabut. Peringkat 9 diduduki oleh Teragon dari M. Iqbal Maulana. Peringkat 8 diduduki oleh Kaijuron dari Mr. Cuttlefish. Peringkat 7 diduduki oleh Ray Christwish dari Habibi Insan Putra. Peringkat 6 diduduki oleh Banter dan Renter dari Zimo_NS. Peringkat 5 diduduki oleh Kopseng, Poseseng, dan Kin Poundsnack dari R. Mirhan Timbei. Peringkat 4 diduduki oleh Hamrik dari Argi Ruliansyah. Peringkat 3 diduduki oleh Lekdio, Lekvi, dan Lekbok dari M. Lutfi Aditya. Peringkat 2 diduduki oleh Chick Sky, Hansky, dan Ruski dari I.Lam. Dan peringkat pertama diduduki oleh Hotgaru dari Sadri Irsadi. Jika video seperti ini menyenangkan, silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta follow Instagram Paunimal. Kita ketemu lagi di part selanjutnya dengan Paunimal random subscriber lainnya yang amat menakjubkan. Maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian ataupun ada ucapan yang kurang berkenan. Tuan Sir pamit, see you next video and thanks for watching.